Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan mengenai penetapan nomor induk ASN hasil seleksi tahun 2024 baik itu CPNS dan P3K, mengenai sejauh mana sudah perkembangan dan bagaimana penetapannya, kapan TMT dimulai, kapan SK-nya dibagi. Baik, kita lihat dalam surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah di seluruh Indonesia, teman-teman. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan Menteri Sekretariat Negara tanggal 17 kemarin, teman-teman, dan surat Menteri Pan-RB tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024. Dengan ini kami sampaikan, teman-teman, kalau sudah dibilang CASN artinya di dalamnya ada CPNS dan P3K. Poin nomor 1, teman. Proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai proses pengangkatan. Berarti teman-teman, instansi-instansi yang belum proses NIP-nya silakan dilanjutkan, usulkan ke BKN. Nomor 2, proses pengangkatan CPNS. A. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung mulai 1 Juni. Ini yang CPNS paling lambat 1 Juni. Artinya kalau ada instansi yang sudah selesai di bulan April, Mei, itu silakan diangkat ataupun silakan dibagikan SK-nya, silakan dibekerjakan. Kalau sudah sesuai ataupun sudah selesai penetapan NIP-nya. Artinya jangan melebihi dari 1 Juni. Nomor B, usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ini untuk usul NIP-nya paling lambat 10 Mei. Artinya dari kemarin sudah diusulkan tetapi paling lambatnya 1 Mei. Kalau pengangkatan paling lambat 1 Juni. Nomor C, penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP CPNS yang masuk ke Badan BKN. Artinya, kalau dia mengusulkan usul NIP di bulan Maret ini, artinya TMT-nya di bulan April. Berlaku tanggal 1 berikutnya. Nomor D, dalam hal usul penetapan nomor induk masuk BKN sampai dengan akhir Februari 2025 dan belum diterbitkan pertimbangan teknis, maka TMT 1 Maret. Yang 3, untuk pengangkatan CPNS. Kita lihat teman-teman, CPNS. A. Peserta seleksi PT nomor 3, proses pengangkatan P3K, teman-teman ya, salah tadi, P3K. Yang A, proses seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober. Kalau P3K 1 Oktober, kalau CPNS 1 Juni. Ini paling lambat, artinya sama. Kalau sudah selesai, instansi sudah selesai, contohnya instansi A sudah selesai di bulan April, silakan angkat di bulan April. Artinya jangan melebihi di tanggal 1 Oktober. Jadi tidak ada lagi istilah TMT serentak. Yang B, usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 10 September. Ini penetapan NIP artinya paling lambat 10 September. Paling lambat 10 September. Ini untuk penetapannya. Nomor C, penetapan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 berikutnya dari usul penetapan NIP. Artinya kalau instansi sudah mengusulkan di bulan Maret, berarti berlaku TMT-nya di bulan April. Yang D, dalam hal usul penetapan nomor induk P3K masuk BKN sampai dengan akhir Februari,
dan belum diterbitkan pertimbangan teknis penetapan nomor induknya, maka TMT pengangkatan P3K adalah 1 Maret. Jadi bagi instansi yang sudah selesai di bulan April, tetap TMT-nya di 1 Maret 2025. Artinya kalau sudah berlaku TMT Maret, artinya kita gajinya sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan gaji kalau TMT sudah mulai. Contohnya 1 Maret TMT-nya berarti bulan Maret itu sudah terhitung sebagai P3K. Artinya berhak menerima gaji dan tunjangan yang melekat di status P3K tersebut. Yang 4, bagi instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS atau P3K dengan TMT sebagaimana tersebut dalam angka 2 dan 3, tetap dilanjutkan proses sampai dengan pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja. Yang nomor 5, surat BKN nomor sekian tanggal 8 Maret dicabut, artinya tidak berlaku lagi. Ini yang dinyatakan diundur pengangkatan. Ini sudah dicabut surat tersebut, artinya tidak berlaku lagi surat tersebut. Nomor 6, surat Deputi Bidang Penyelenggara Layanan Manajemen ASN nomor sekian-sekian tanggal 14 perihal penetapan NIP ASN tahun 2024 tetap berlaku. Ini yang surat tanggal 14 Januari tentang penetapan NIP CPNS dan P3K. Tetap masih berlaku sampai dengan tidak bertentangan dengan surat ini. Nomor 7, pejabat pembina pegawaian instansi tetap menganggarkan gaji bagi non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi sampai dengan diangkat menjadi ASN. Bagi non ASN ataupun bagi P3K yang sudah lulus P3K, dia tetap masih digaji di tempat bekerja, tempat dia bekerja sekarang, artinya tetap masih digaji walaupun sudah lulus P3K dan belum menerima SK-nya. Artinya dulu dia bekerja di instansi A, lewat P3K di instansi A, artinya dia masih digaji seperti sebelum jadi P3K. Artinya kalau dia digaji dulu yang 1 juta, berarti sekarang digajinya juga 1 juta sebelum dia menjadi P3K ataupun menerima SK. Nantinya kalau sudah menerima SK, berarti gajinya sesuai dengan SK P3K tersebut. Begitu juga yang pindah instansi. Contohnya dia bekerja di instansi A dan lulus P3K di instansi B. Berarti instansi A ini tetap harus menggaji dia sebelum dia diangkat di instansi B tersebut. Begitu aturan yang dikeluarkan oleh BKN. Nomor 8, pejabat pembina pegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan surat ini. Artinya jangan melebihi dari 1 Juni untuk CPNS dan 1 Oktober untuk P3K. Itu jangan melewati tanggal yang sudah ditentukan. Laksanakanlah instansi. Kalau sudah selesai usul NIP, silakan bagikan SK-nya dan angkat mereka. Dan bagi instansi yang belum mengusul NIP-nya, yang masih progresnya 0, silakan usul NIP untuk teman-teman P3K ini. Karena peserta P3K ini sangat mengharapkan kapan dibagikan SK-nya. Karena sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun mengabdi. Ini baru ada titik terangnya, silahkan merdekakan mereka. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dan yang kurang jelas, silahkan di komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.